Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.6 praktik segitiga restitusi. Dalam hal ini fasilitator Ibu Hetinia dan pengajar praktik Bapak Amirullah. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Adapun tujuan pembelajaran secara khusus, calon guru penggerak dapat mempraktekkan pemahaman tentang penerapan praktik restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gassen tahun 2004, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Berikut ini adalah segitiga restitusi, di mana ini adalah solusi untuk penerapan dari praktik kepada murid kita yang mengalami sebuah permasalahan. Tentu hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah bagaimana kita melakukan validasi tindakan yang salah bagi murid kita, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, peserta didik atas nama Helda Monika lupa mengerjakan tugas dan proyek pembuatan batok kelapa secara kreatif dan inovatif yang berkelanjutan diberikan oleh guru. Berikut adalah praktek kasus yang pertama. Oke, Helda, apa kabarnya? Baik, Pak. Ya, jadi Helda, ini Bapak sudah lihat catatan bukumu. Kenapa ini? Ada yang lupa tidak dikerjakan? Karena kemarin kan saya sibuk, Pak, jadi belum sempat. Terus Helda tinggal sama siapa di rumah? Sama kakak sepupu. Nah, nanti lain kali kalau lupa ada tugas, kan biasanya dibantu dengan kakak kan? Ya. Nah, selain kakak di rumah siapa lagi? Cuma berdua, Pak. Oh, cuma berdua. Nah, jadi nanti minta tolong diingatkan sama kakak bahwa kamu punya tugas. Nah, selain tugas, setelah Bapak cek, ini ada juga tugas proyek pembuatan pemanfaatan batok kelapa yang kita buat dengan teknik sederhana. Jadi dibuatkan Enggak, Pak. gayung. Gayung kan? Baik. Kemarin dibuat. Apa kendalanya, Helda? Saya enggak buat, Pak, karena enggak ada kendaraan. Terus tuh di tempat saya enggak ada batok kelapa. Batok kelapanya. Ya. Tapi kira-kira kalau seandainya untuk menemukan itu kan batok kelapa itu kan sisa dari kelapa yang sudah ini. Itu kan maksudnya kenapa kita melakukan itu, karena kita kepingin kalian lebih kreatif, inovatif untuk menemukan produk yang coba ada di ATPH khususnya di pertanian. Nah, jadi Bapak sangat mengharapkan bahan itu ada. Nah, kira-kira kapan kamu bisa cari itu batok kelapa? Mungkin besok bisa, Pak. Nah, berarti sekalian ya. Jadi tugas yang ini yang tadi lupa, nanti sebaiknya bagaimana seharusnya? Saya akan kerjakan. Tadi kerjakan. Ya. Oke. Jadi supaya semuanya bisa lancar dan bisa diselesaikan dengan baik, berarti pekerjaan jangan ditunda-tunda dan dilupakan. Oke? Yep. Oke. Jadi kemudian satu lagi, minta tolong nanti kerjasama dengan kakak, selalu diingatkan supaya tidak lupa. Mungkin begitu, Helda ya? Ya, pasti. Terima kasih. Oke, Andi Gilang. Apa kabar Andi Gilang? Baik, Pak. Ya, jadi Andi Gilang, ini saya sudah cek tugas kalian. Ternyata ini Andi Gilang belum mengerjakan template yang penggunaan di aplikasi Canva terkait produk kreatif
dan inovatif yang pembuatan batok kelapa. Apa kendalanya? Ya Pak, kendala saya itu yang saya gunakan ini kan HP Android. Jadi HP saya ini jarang untuk mengisi jaringan internet atau data voucher. Oh, data vouchernya tidak ada. Ya Pak. Terus kenapa bisa ini? Kenapa ndak ini? Orang tua ada ndak? Ada Pak. Atau ndak minta solusi juga dari orang tua? Jarang Kan Pak. kan sebelum sesuai kesepakatan kita kan kalau tidak ada data kan bisa ibaratnya minta bantu sama teman di kelas. Iya Pak. Kan bisa minta hotspot. Kan kalau template ya walaupun template-nya ibaratnya kan sederhana saja dibuat dari batok kelapa. Tapi barang dari yang kamu buat ada, cuma yang penjelasan template-nya. Selain itu apa lagi kendalanya? Tadi yang pertama untuk masalah voucher data. Jadi ini kan Kemudian HP saya ini kan HP abang saya juga kan Pak. Nah HP saya yang pertama itu pecah. Nah jadi ini HP abang saya ini performa HP-nya tuh tidak terlalu bagus Pak, maksudnya tuh RAM-nya kecil Pak. Jadi kadang kalau saya buka Canva itu nggak bisa terbuka dia Pak. Jadi kadang juga saya rasa emosi gitu. Jadi ya sudah biarin aja. Terus sudah, apalagi malam langsung tidur aja. Oke. Jadi kalau misalnya di rumah, misal nih kalau seandainya kan pembelajaran kita ini berkelanjutan, apalagi kayak penggunaan aplikasi Canva, kalau Bapak kan sudah memang bukan lagi mengharuskan, tapi kalau bisa kalian harus melek dengan kemajuan teknologi saat ini. Iya Pak. Nah, jadi selain dari penggunaan Canva, kita juga dari template buat brosur atau buat berkaitan dengan beberapa poster. Nah itu biasa kita kan juga buat video. Nah kalau seandainya RAM-nya kecil seperti itu, gimana solusinya? Kira-kira nih dari kamu untuk memenuhi tugas yang Bapak berikan, yang tadi yang kelupaan. Kalau gitu Pak, solusinya bisa dibilang misalnya lah saya kalau misalnya mau buat video kan, apalagi RAM HP saya ini kan kecil. Kalau mau minta sama teman itu kayak mana ya Pak, rasanya berat ya, kalau bikin video, apalagi jauh rumah. Jauh. Oke. Terus bagaimana kira-kira untuk bisa diselesaikan? Kalau laptop ada? Ada sih Pak, ya cuman dipakai kadang dibawa keluar. Oh gitu. Jadi seharusnya bagaimana supaya bisa dibagi waktu, berarti kan dibilang harus bagi waktu supaya semua tugasnya bisa terselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, jadi sebaiknya kalau kayak template tadi tidak dibuatkan tadi. Oke, Bapak memaklumi dengan kondisi mungkin ya salah satu keluarga juga ibaratnya ya pas-pasan kan, karena apalagi Gilang kan banyak adiknya nih saya lihat. Kalau masalah yang lain tidak ada. Kalau dengan guru-guru yang lain macam mana kalau tugas-tugasnya? Sama Pak seperti yang Bapak jelaskan. Oh sama juga. Oke, berarti untuk menyelesaikannya tadi Andi bilang berarti punya laptop dan itu dipakai juga sama kakak. Iya. Nah, berarti secara bergantian. Pada saat mungkin ada pembelajaran yang menggunakan Canva, ya kalau Bapak kan tidak tiap hari, atau guru-guru yang lain kan berarti bisa nanti dikomunikasikan dengan kakaknya. Ya Pak, oke. Kemudian kalau masalah data tadi ya minimal harus ada kemandirian. Iya Pak. Salah satunya apa? Dengan cara apa kalau kita mau mandiri? Kan sekarang itu sudah SMK, udah apalagi Iya, Pak. siap kerja. Ya. Tadi kan masalah pertama tentang HP dan datanya. Terus yang kedua tadi untuk Masalah video ya, video video. performa HP.
selesai 3 Juni Pak. Nah kembali ke masalah ke satu. Iya. Maksudnya tuh uang saya tuh sekarang saya belikan bensin Pak. Jadi ini yang Oh iya, ke karena satu ini jauh, ya, jauh ya, jarak rumah jauh. Begitu cara mandiri. Kembali ke masalah ke satu. Kembali ke masalah satu. Oke. Tapi untuk kedepannya bisa diatur. Nanti minta tolong, nanti Bapak bantu juga, nanti bisa komunikasikan dengan teman-teman yang bisa bantu, karena ke depan, karena pembelajaran kita ini sifatnya berkelanjutan. Jadi permasalahan yang kita hadapi hari ini itu bisa kita selesaikan. Oke, Andi Gilang, terima kasih sudah memberikan informasi. Oke, Andi Gilang, bagaimana tanggapan Andi Gilang terkait penyelesaian permasalahanmu tadi dengan praktek restitusi? Karena kalau kita lihat kan kesalahan ini bukan hanya pada satu siswa, tetapi hampir semua punya kendala, kemudian punya permasalahan yang sama. Kira-kira kalau Gilang tadi, yang permasalahan itu kan memang selalu ada pada Gilang. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan selama ini kalau kita lihat biasanya tidak mengerjakan tugas atau tidak melakukan pembuatan, intinya mengambil video atau template, berarti harus dimarah-marah atau yang seperti yang Bapak sudah terapkan tadi. Ya metodenya yang bagaimana yang harus kamu ini kan? Ya harusnya untuk masukan ke Bapak Ibu guru. Ya, baik. Sebelum itu terima kasih Pak sudah memberikan saya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu setelah ini mungkin saya akan lebih disiplin lagi dan mengatur waktu saya terhadap waktu. Jadi setelah ini saya akan lebih mandiri lagi untuk menyelesaikan masalah saya. Mungkin itu aja Pak. Terus kalau yang model penyelesaian masalah seperti ini Kak, atau harus Bapak Ibu harus teriak-teriak, harus dimarahin dulu, kan biasanya begitu. Kalau dengan yang tadi bagaimana? Lebih suka yang dimarah-marah atau yang seperti tadi? Mungkin seperti tadi Pak, karena kalau seperti tadi kan kita ini lagi berdiskusi, jadi berdiskusinya tenang untuk memberikan memberikan solusi. Jadi siswa itu tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu berat untuk dipikirkan masalah untuk tugas-tugas kami Pak. Jadi selama ini masih kepikiran kalau dimarah-marah. Ya begitu kan? Ya, maka dari itu saya pilih untuk yang tadi Pak. Oh, yang restitusi. Iya. Oke. Berarti itu ya tanggapannya. Berarti lebih enak lah. Iya. Jadi harapannya untuk semua guru, atau ini kan tidak semua guru bisa menerapkan seperti itu. Harapanmu bagaimana? Harapanku untuk kedepannya Bapak Ibu gurunya harus bisa menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, bukan masalah temanmu saja tetapi masalahmu juga, dengan teknik seperti segitiga restitusi. Oke, Gilang, terima kasih atas tanggapannya.